Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Esri Murniasih. Saya di sini bersama teman-teman saya dari keperawatan akan menyampaikan tentang PHBS. Salam sehat ya untuk kita semua. Bagi teman-teman yang sedang menonton di fanpage Klinik Purwesi Cikampek yang ingin bertanya silahkan komen di bawah ya. Untuk persingkat waktu, nanti di sini ada Mbak Doi bagian keperawatan, dia akan menjelaskan tentang PHBS. Kepadanya saya persilahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Duyanti dari bagian keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan PHBS. PHBS itu apa? PHBS yaitu perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga yaitu upaya untuk menyadarkan keluarga dan masing-masing anggota keluarga agar memiliki kemauan dan kemampuan untuk meningkatkan PHBS itu sendiri, sehingga seluruh anggota keluarga dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya di masyarakat. Latar belakang PHBS yaitu keluarga sehat merupakan modal utama pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya. PHBS itu jumlahnya sangat banyak. Misalnya tentang gizi, yaitu makanan beragam aneka makanan. Terus minum tablet tambah darah, mengkonsumsi garam beriodium, memberi bayi dan balita kapsul vitamin A. Nah, manfaat PHBS itu ada 5, yaitu setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, anak menjadi sehat dan cerdas. Yang ketiga, anggota keluarga giat bekerja. Yang keempat, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga. Dan 10 PHBS di rumah tangga, yaitu ada pertolongan persalinan oleh tenaga medis, yang kedua menggunakan jamban sehat, yang ketiga menggunakan air bersih, yang keempat menggunakan air dan sabun, yang kelima makan makanan yang bernutrisi seperti sayuran, buah-buahan, yang ketujuh melakukan aktivitas fisik, yang ke-8 memberantas jentik nyamuk di setiap seminggu sekali. Nah, yang ke-9 tidak boleh merokok di dalam rumah. Yang ke-10 menimbang bayi 1 bulan sekali. Nah, adapun cara-caranya nanti dijelaskan di Mas Theo. Oke, saya di sini saya akan menjelaskan. Nama saya Theo Muhammad Nur Fajrin dari perawat. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 PHBS di tatanan rumah tangga.
Yang pertama itu ada menjalin persalinan yang ditolong oleh tenaga medis. Jadi setiap ibu hamil itu harus ditolong oleh tenaga medis atau tenaga ahli seperti bidan, perawat, dan dokter. Hal itu menyebabkan terjadi mengurangi risiko komplikasi persalinan seperti angka kematian ibu hamil dan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu memberi ASI eksklusif terhadap bayi. Memberikan ASI eksklusif terhadap bayi itu harus 6 bulan ya, karena ASI eksklusif itu pengaruhnya sangat baik untuk bayi maupun untuk ibu dalam jangka waktu yang panjangnya. Kemudian yang ketiga itu ada menimbang bayi dan balita secara berkala. Jadi maksud tersebut menimbang bayi secara berkala itu agar kita dapat mengetahui proses perkembangan pertumbuhan bayi dan kita bisa mengetahui tentang status gizi bayi tersebut sehat atau baik atau tidaknya. Yang keempat itu mencuci tangan dengan air dan sabun. Mencuci tangan air dan sabun itu sangat penting karena tangan itu proses banyaknya kuman serta proses penularan dari tangan dan ke oral itu sangat berpotensi tinggi untuk penularan penyakit. Yang kelima itu menggunakan air bersih. Air bersih adalah kebutuhan dasar kita semua ya, yang sering kita pakai minum, untuk mandi, untuk mencuci dan sebagainya. Maka dari itu kita sangat perlu air bersih itu untuk kesehatan kita. Dan yang ketujuh itu kita memberantas jentik-jentik nyamuk. Tujuan dari memberantas jentik nyamuk itu karena nyamuk itu sangat berbahaya sekali, terutama jentik nyamuk demam berdarah. Demam berdarah itu sangat mematikan untuk kita semua ya. Caranya itu kita selalu membersihkan dalam seminggu sekali membersihkan genangan-genangan air seperti genangan air di kamar mandi atau genangan air yang bersih saja kita bersihkan dalam waktu seminggu sekali ya. Yang kedelapan itu mengonsumsi buah dan sayur. Mengonsumsi buah dan sayur itu kaya akan vitamin dan mineral dan juga nutrisi. Oleh sebab itu kombinasikan buah dan sayur ke dalam menu harian kita ya, agar kita tetap sehat. Yang kesembilan yaitu melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik itu kita jangan yang berat-berat aja. Lakukanlah 30 menit dalam sehari, seperti kita bersepeda, berjogging, dan berjalan kaki. Dan yang 10 itu ada Yang 10 ada tidak merokok dalam ruangan. Kebiasaan merokok dapat menyebabkan sangat tidak baik dan dampak negatifnya itu sangat buruk. Terutama dapat menyebabkan sakitnya terganggunya saluran pernapasan. Sebaiknya kepada bapak-bapak yang suka merokok, jangan merokok di dalam ruangan karena perokok pasif itu sangat lebih berbahaya dari perokok yang aktif. Nah, selain itu saya akan mempraktekkan ya tentang bagaimana caranya mencuci tangan dengan air dan sabun. Mari kita lihat di sana di tempatnya. Nah,
cara mencuci tangan dengan air sabun itu ada 6 caranya ya. Yang pertama, kita salahkan airnya dulu. Kita bilas kedua tangan kita. Setelah itu kasih sedikit sabun. Kemudian bilas bagian telapak kita keduanya, diputar-putar. Kemudian sela-sela jarinya. Kemudian punggung-punggung jari semuanya. Kemudian sela-sela kuku jari. Kemudian ibu jarinya. Dan yang terakhir ujung-ujung jari diputar-putar seperti ini ya. Selanjutnya bilas dengan air. Seperti itulah cara mencuci tangan dengan air dan sabun. Seperti itulah tadi cara mencuci tangan dengan air bersih dan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Seperti yang tadi Mas Tio jelaskan ya, di sini kan ada beberapa 10 PHB dalam rumah tangga. Saya mau bertanya Mas, ini kan tidak merokok dalam rumah. Sekarang itu kan banyak sekali ya orang-orang yang merokok dalam rumah, kurang paham mungkin ya. Bagaimana cara kita memberikan edukasi kepada orang itu? Itu aja. Dan yang kedua, lebih terkena seperti orang yang pasif atau aktifkah asap rokok itu ya? Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengedukasi orang tua yang merokok untuk tidak merokok di dalam ruangan gitu. Saran saya untuk para bapak-bapak atau para orang yang suka merokok itu disarankan kalau bapak emang perokok berat itu jangan merokok di dalam ruangan, karena di ruangan tersebut ada orang-orang yang tidak merokok. Karena asap rokok itu mengandung asap yang beracun sehingga dapat menyebabkan penyakit ke dalam pernapasan. Dan sebaiknya merokok itu di luar lingkungan atau di luar ruangan, jangan di dalam ruangan ya. Dan yang kedua itu lebih bahaya mana, perokok aktif dan perokok pasif? Semuanya juga bahaya sih. Semua yang perokok aktif itu bahaya, tapi yang lebih rentan untuk terkena penyakit itu perokok pasif, karena perokok pasif itu langsung menghirup udara asap rokok tersebut dan sehingga menghirup udara asap rokok tersebut terus masuk ke paru-paru langsung, tidak disaring. Sementara perokok itu kan disaring terlebih dulu, ada filternya di dalam rokok itu. Jadi yang lebih berbahaya itu perokok pasif sebenarnya, Pak. Gitu, Mbak. Pertanyaan selanjutnya saya akan ke Mbak Dwi. Mbak, ini bagaimana sih? Kan di sini harus menimbang balita setiap bulan. Itu apa sih manfaat dan fungsinya? Ya. Saya akan menjawab tadi kenapa harus menimbang bayi setiap 1 bulan sekali. Apa fungsinya? Yaitu fungsinya untuk memantau perkembangan anak atau balita dan memantau pertumbuhan gizinya
gizinya seperti misal misal orang tua misalnya orang tua memberikan makanan yang baik dalam nutrisinya, dan manfaatnya sangat banyak karena bayi atau balita perlu makanan-makanan yang bergizi. Ya, terima kasih kepada Mbak Dewi dan Mas Teo yang telah menjelaskan ya jawab pertanyaan yang tadi. Buat teman-teman, barangkali memang jawabannya kurang puas atau ingin menanyakan langsung, bisa chat di bawah aja di komentar. Akan kita jawab nanti mungkin kalau sudah ada komentar ya. Jadi kesimpulannya, PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Kita harus tetap menjaga kebersihan, apalagi sekarang itu kan lagi pandemi corona ya, tetap menjaga 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ada tambahan lagi Mbak Dwi atau Mas Teo? Enggak, sudah cukup? Ya. Baik, terima kasih ya buat teman-teman yang udah menonton, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.